Wanita ini lahiran 20 anak. Setelah cerai dia menangis setiap hari. Tiap hari duduk menangis di depan baskom. Karena rumah tidak punya apa-apa. Anak juga tidak punya celana. Bagian tubuh atas tutupi dengan papan kayu. Dan di rumah hanya ada 4 tembok. Adegan buruk ini sangat menyedihkan. Bahkan ikan di akuarium hanya sisa tulang. Wanita itu buka lemari, ada 1 piring. Di situ ada 1 biji kacang merah. Ini adalah makanan terisah buat 20 orang. Jika makan akan habis. Saat ini ada banyak awan gelap di luar. Mereka lari ke meja makan bersiap buat makan. Wanita itu akhirnya masih keluarkan biji kacang merah. Ingin masak ke dalam panci. Buat anak-anak makan. Tapi baru masukin ke dalam panci belum lama. 1 anak datang dan hentikan ibu. Kebetulan bilang akan dinanam sama dia. Lalu dia bawa biji kacang merah dan lari ke kebun. Dia membuat 1 lubang. Kuburkan biji kacang. Dan tutupi dengan tanah. Lalu semprot air. Tanah dengan cepat retak. Tali kacang mulai tumbuh dengan cepat dari dalam tanah. Dan sangat tinggi. Dia ucapkan selamat tinggal sama ibu. Dia ikuti pohon ke atas. Akhirnya lewat awan. Melalui situ. Dia melihat seorang raksasa sedang mandi dengan awan. Setelah itu raksasa balik ke istana. Bola besi ditembak dan terbang ke depan. Terlihat seperti bowling. Lampu di kamar sangat terang. Lalu perlahan guling ke lubang. Pintu gede buka. Ternyata ini adalah kunci untuk membuka pintu di kota atas udara. Setelah raksasa masuk ke dalam istana, bocah itu ikuti bola besi turun ke lubang. Masuk ke dalam istana. Raksasa masuk ke ruangan produksi telur emas. Dia berdiri di samping ayam. Pegang leher ayam dan angkat ke atas. Melihat tidak ada telur sama sekali. Jadi langsung pukul ayam 28 kali. Ayam bilang dia sedang mens. Tidak bisa hasilkan telur. Raksasa tarik sayap ayam. Ada sesuatu muncul di mata ayam. Dibawa keluarkan banyak telur emas. Raksasa masukin ke mesin. Telur berubah menjadi banyak potongan emas. Lalu masukin ke dalam brankas. Setelah raksasa pergi, bocah itu loncat ke dalam. Dan suruh ayam diam. Setelah itu ingin bawa ayam dan kabur. Ketika raksasa mendengar ada suara bel. Dia lempar brankas dan hajar orang yang curi ayam punya dia. Setelah itu dia juga berhasil tangkap bocah ini. Ayam keluarkan 1 palu gede. Dan pukul kepala raksasa. Bocah itu berhasil kabur keluar. Raksasa lari dari dalam istana keluar cari. Ayam pegang palu pukul raksasa membuat ia jatuh. Setelah itu bocah ikuti pohon turun ke bumi. Dan raksasa juga ikut dari belakang. Ketika turun ke bawah, bocah dan ayam pegang kapak potong pohon. Raksasa jatuh ke tanah. Membuat lubang besar, dan langsung mati. Bocah bawa ayam ke samping ibu. Lalu ayam keluarkan 1 telur emas sangat besar. Sang ibu senang seperti gila. Demi telur emas ini. Rumah hancur menjadi rumah yang mewah sekarang. Semua anak punya kamar baru. Kulkas ganti untuk lemari dapur. Di dalam ada banyak makanan. Kalian sudah melihat cara jaga anak seperti ini. Kaisar ini sendiri menjaga 20 anak. Karena untuk meningkatkan efisiensi menjaga anak, dia meletakkan anak-anak yang baru selesai mandi di ban berjalan. Untuk siram badan. Setelah badan bersih, anak-anak akan maju ke tahap berikutnya. Pertama cuci mata. Lalu sisir rambut. Dan ambil kotoran di kuping. Setelah itu, ke tahap berikutnya. Semua anak sudah bersih akan diambil. Sekarang kaisar datang peluk anak yang sudah selesai mandi. Taruh mereka di mesin keringin badan. Untuk keringkan air di tubuh mereka. Lalu kaisar gemuk pegang bedak wangi. Mulai bedakan semua anak. Tambah dikit parfum. Biar mereka jauhi dari nyamuk. Setelah selesai,
Kaisar gemuk lari ke ujung. Ikat balon ke tiap anak. Karena ada balon, semua anak terbang ke udara. Lalu pindah ke tahap baru. Kaisar merobekkan kertas ikat di badan semua anak. Lalu pegang stapler. Jadi pakein pemper model terbaru. Semua anak yang sudah ganti pemper akan pindah ke tempat lain. Perlahan menuju ke depan. Melalui tempat ini, anak-anak akan otomatis pakai baju. Dan tidak perlu Kaisar pakein. Semua anak yang sudah selesai pakai baju ikuti tali. Dan turun ke tempat tidur. Sekarang Kaisar sangat capek. Keringat basah bajunya. Kau pikir sudah selesai? Tentu saja belum. Ketika sampai malam, Kaisar mulai jahat. Antar semua anak-anak ke mimpi yang manis. Sekarang dia sudah sangat ngantuk. Melihat semua anak sudah tidur, dia baru bangun. Perlahan ke bangku. Dengan seorang berat badan 500 kg. Sangat sulit buat dia. Tapi belum sampai ke kusir. Tiba-tiba anak-anak bangun. Langsung nangis. Kaisar harus kembali ke mesin jahat. Mulai bernyanyi. Anak-anak baru diam lagi. Kaisar melihat semua anak sudah tidur. Jadi dia perlahan ke kursi. Tapi baru duduk belum lama. Dua anak diam-diam ke mesin jahit. Patahkan injakan mesin jahit. Saat ini semua anak naik ke badan Kaisar. Melihat anak-anak di lantai. Dan suara tangisan seluruh ruangan. Kaisar tidak tahu harus melakukan apa jadi ikut nangis juga.